Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roy Suksono dengan NIM 222-11137 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Said Surakarta. Hari ini saya ingin memaparkan dan sedikit menjelaskan tentang corporate culture, lembaga keuangan syariah, dan GSG perusahaan asuransi syariah pada mata kuliah asuransi syariah. Jadi awal mula pembahasan itu dari latar belakang. Yang melatar belakangi munculnya GSG ini adalah karena sebenarnya industri keuangan syariah di Indonesia, khususnya asuransi syariah ini mengalami pertumbuhan besar dalam 2 dekade terakhir ini. Kita lihat di dalam grafik bahwasanya pada tahun 2017 aset dari asuransi syariah itu mencapai lebih dari 650 miliar triliun. Nah, sehingga pada tahun 2021 itu mencapai lebih dari 700 triliun. Nah, walaupun di sini ada angka penurunan dari tahun 2019, tetapi rata-rata ini menunjukkan adanya kenaikan. Masih adanya kenaikan dari tiap tahunnya jika kita ambil rata-rata. Sehingga sangat pas jika dikatakan bahwasanya pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia ini, khususnya di asuransi syariah ini, mengalami pertumbuhan. Nah, faktor yang mempengaruhi mungkin dari penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2021 adalah karena apa namanya COVID-19 atau wabah COVID-19 dahulu yang akhirnya berpengaruh pada asuransi syariah ini. Nah, sehingga pertumbuhan dan perkembangan ini muncul suatu tantangan yang serius, yaitu dalam implementasi prinsip good corporate governance (GSG). Banyak perusahaan asuransi syariah masih belum sepenuhnya mematuhi nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Setelah itu terdapat kesenjangan antara nilai budaya Islam yang dijunjung secara formal dan praktik operasional yang terjadi di lapangan. Sebenarnya mungkin dari beberapa perusahaan sudah mengenal apa namanya nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab, tetapi mungkin masih memiliki kendala di dalam segi sudut pandang syariahnya. Belum menguasai secara penuh bagaimana aspek-aspek syariah itu dapat diterapkan di dalam apa namanya dalam suatu perusahaan dengan dasarnya adalah transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab gitu. Nah, budaya organisasi kerap hanya simbolis dan belum sepenuhnya terinternalisasi. Sudah ada, tetapi masih dalam tahap simbolis saja atau hanya dalam covernya saja. Itu yang masih menjadi tantangan kita di saat ini. Gitu. Nah, selanjutnya kita sedikit memperdalam tentang corporate culture. Nah, sebenarnya apa corporate culture ini? Kalau kita pahami corporate culture itu kan artinya budaya perusahaan gitu loh. Nah, budaya ini kalau diartikan adalah suatu cara hidup yang berkembang biak, suatu cara hidup yang berkembang biak dan memisahkan sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terdiri dari banyak elemen yang kompleks, dari aspek agama, politik, adat istiadat, alat, pakaian, bangunan, dan seni, itu semua menjadi suatu budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ini pendapat dari Santoso dan Purwanti. Nah, kalau kita lihat bahwasanya budaya ini tidak lepas dari suatu regenerasi, adanya generasi keselanjutan. Nah, keberlanjutan itu pasti adanya suatu kelompok, adanya organisasi, adanya suatu perkumpulan. Nah, sehingga budaya organisasi itu merupakan suatu model dasar yang diterima organisasi untuk bertindak memecahkan suatu masalah, membentuk karyawan yang beradaptasi dengan lingkungan, dan mempersatukan anggota organisasi. Adanya budaya organisasi, tujuan utamanya adalah untuk memecahkan masalah dan gongnya dan puncaknya adalah untuk mempersatukan anggota organisasi itu sendiri gitu loh. Nah, sehingga kalau kita pahami bahwasanya dari corporate culture itu kita ambil kesimpulan adalah suatu sistem nilai-nilai yang diyakini, dipelajari, diterapkan, berfungsi sebagai sistem perekat. Apakah hanya itu? Tidak. Dan harus dijadikan suatu acuan berperilaku dalam perusahaan oleh semua anggota perusahaan. Tidak hanya dikenal, tapi dapat diaplikasikan, dapat diimplementasikan di dalam suatu perusahaan. Gitu. Nah, bagaimana dalam membangun corporate culture yang Islami? Nah, di dalam membangun apa namanya corporate culture yang Islami ini ada konteks lembaga keuangan syariah, termasuk perusahaan asuransi syariah, budaya organisasi yang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman kerja, tetapi juga sebagai cerminan dari prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional lembaga.
tidak hanya berfungsi sebagai pedoman kerja. Nah, ini yang perlu ditegaskan, bahwasanya budaya organisasi yang menjunjung nilai-nilai Islami itu tidak hanya untuk menjadi pedoman di dalam kita bekerja, tetapi harus menjadi cerminan dari prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Gitu. Nah, apa saja yang menjadi nilai-nilai, menjadi nilai penting di dalam membangun corporate culture yang Islami ini? Ada amanah, ada kejujuran, keadilan, tanggung jawab, keteladanan, serta harus dijadikan bagian dari karakter perusahaan itu sendiri. Gitu. Nah, nilai-nilai ini bukanlah suatu kesimpulan karena nilai amanah bagus, kejujuran bagus, keadilan bagus. Bukan, ini adalah kita rangkum, kita ambil dari tekstual. Ini dari ajaran dari suatu agama. Agama Islam kita kita diajarkan untuk meneladani sifat-sifat yang terpuji. Nah, inilah sifat-sifat tersebut. Nah, dari mana? Dari Al-Qur'an, dari Al-Hadis, dan dari pemikiran fikih muamalah. Pemikiran fikih muamalah sendiri ini adalah suatu ijma dari para ulama begitu. Nah, di dalam membangun corporate culture yang Islami, budaya perusahaan yang Islami tidak secara lisan, melainkan melalui proses sistematis. Nah, di dalam membangunnya ini tidak hanya menggunakan dukungan dari secara lisan ataupun bentuk jargon ataupun hanya dalam bentuk tagline, tetapi harus ada aksi nyatanya, harus ada suatu pergerakan yang ini harus dilakukan, ini harus dijalankan begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita itu di dalam proses awal kita membangun suatu budaya perusahaan ini dapat berjalan lancar gitu kan. Pertanyaan kan gitu. Nah, jawabannya ini ada langkah-langkah yang harus ditempuh untuk membangun suatu budaya perusahaan Islami gitu loh. Nah, ada yang pertama itu adalah dari pemimpinnya. Pemimpin itu tidak hanya sebagai pengarah ataupun pengatur komando, tetapi juga sebagai role model, menjadi contoh, menjadi suri tauladan gitu loh. Nah, selanjutnya ada dari program-program yang memiliki nilai-nilai syariah bagi pegawai. Mungkin bisa dalam bentuk pelatihan, dalam bentuk diskusi dengan nilai-nilai syariah, itu bisa dilakukan. Mungkin yang ketiga itu dilakukan suatu evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk kita mengevaluasi yang telah terlaksana dan merancang formula baru yang telah terdapat kegagalan sebelumnya gitu loh. Dan serta kalau lebih baiknya lagi adalah pemberian penghargaan berbasis akhlak. Atas nama A karena kedisiplinannya selama periode ini mendapatkan penghargaan ini. Nah, kalau bisa berikan penghargaan itu berdasarkan penilaian objektif, penilaian yang dapat dilihat, dapat secara kasat mata, bukan kasat tidak secara dapat dilihat dengan panca indera. Kedisiplinan itu bisa, kerapian, kebersihan itu bisa. Nah, selanjutnya di dalam membangun kultur Islamik, kultur corporate culture yang Islamik itu yang menjadi tolak ukur keberhasilan juga manajemen yang Islami gitu. Nah, kalau kita analogikan manajemen yang Islami itu kayak semisal kita sholat. Sholat itu merupakan contoh konkret adanya manajemen yang mengarah pada suatu keteraturan yang keberlanjutan gitu loh. Nah, tidak hanya keteraturan tetapi jangka waktu yang pendek, tapi keteraturan ini adalah memberikan dampak seterusnya. Nah, sholat ini kan ditentukan waktunya, ditentukan juga gerakannya. Nah, akhirnya membentuk suatu manajemen yang Islami. Apakah hanya sholat? Tidak, banyak. Contoh kita amalan-amalan dalam Islam, puasa, haji, amaliyah lainnya itu mungkin dapat menjadi analogi, tetapi tidak seperti sholat yang lebih intensif dan jangka waktunya lebih padat begitu. Nah, contoh lain, contoh kecil kalau kita di makhluk hidup itu apa sih? Contohnya adalah semut. Nah, semut ini memiliki manajemen yang sangat baik pengelolaannya. Nah, dari Carl P. Haskins, PhD, Kepala Institut Carnegie di Washington, ini telah melakukan suatu penelitian, yaitu mengamati, mengkaji selama 60 tahun. Selama 60 tahun, dan ia masih takjub melihat betapa canggihnya perilaku sosial semut. Semut merupakan model indah yang digunakan dalam mempelajari akar perilaku hewan. Semut itu di dalam
kastanya, struktur semut itu ada macam-macam. Ada yang menjadi ratu, ada yang menjadi pekerja, ada yang menjadi pelayan. Nah, itu semualah yang membentuk suatu koloni itu suatu kekuatan, membentuk kekuatan karena dari semua aspeknya itu ada penanggung jawabnya, sudah terarah dan sudah terkontrol. Mereka mengemban tugasnya, mengembangkan tanggung jawabnya itu sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan porsinya itu loh. Nah, di dalam perusahaan diharapkan juga demikian. Semua karyawan dapat menyalurkan aspirasinya, semua karyawan dapat menjalankan amanah tugasnya sesuai dengan bidangnya dan pekerjaannya masing-masing. Nah, itulah contoh kecil tetapi sangat besar sekali. Nah, leadership yang Islami. Kalau kita tadi membahas tentang corporate culture, budaya perusahaan, itu tidak lepas dari yang namanya seorang pemimpin. Nah, di dalam kepemimpinan seseorang itu juga dijelaskan dalam Islam bahwasanya pemimpin itu adalah seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain mencapai tujuan yang sesuai dengan tuntunan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini dijelaskan ini di dalam Al-Qur'an, dalam Al-Hadis semua menerangkan bahwa seorang pemimpin yang adil adalah pemimpin yang mereka dapat membimbing bawahannya dengan penuh tanggung jawab dan keadilan menciptakan harmoni di dalam masyarakat gitu. Nah, kepemimpinan seorang pemimpin secara Islam dipandang dari sudut pandang Islam itu keberhasilannya jika melalui 3 prinsip dengan beracuan pada 3 prinsip. Prinsip yang pertama adalah musyawarah. Dengan adanya musyawarah ini diharapkan seorang pemimpin dapat memberikan suatu kesempatan kepada seluruh karyawan, kepada seluruh anggotanya untuk dapat memberikan usulan, untuk menampung aspirasi-aspirasinya. Nah, sehingga di dalam musyawarah itu yang terpenting adalah bukan suara yang terbanyak, tetapi adalah baik buruknya jika keputusan itu diambil gitu loh. Nah, ini adalah dasarnya adalah keadilan. Tanpa keadilan, orang akan memilih sesuai dengan hati dari pemimpin, sesuai dengan emosional dari pemimpin. Tetapi ketika kita menggunakan metode musyawarah, itu yang didapat adalah mufakat. Yang didapat adalah keindahan, keharmonian di dalam suatu masyarakat. Nah, dasar dari keduanya itu adalah akhlak mulia. Tanpa adanya akhlak mulia, musyawarah dan keadilan tidak akan dapat tertegakkan. Bagaimana dengan good corporate governance? Kita pahami bahwa good corporate governance itu adalah tata kelola. Apa hubungannya dengan budaya perusahaan? Nah, dari budaya perusahaan ini diharapkan dapat menjadi tata kelola yang baik dalam suatu perusahaan. Nah, good corporate governance diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur, mengendalikan, dan memantau proses pengelolaan bisnis dari suatu perusahaan untuk mencapai nilai tambah, serta berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, karyawan, kreditur, dan sekitarnya untuk menciptakan standar pengelolaan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan profesional. Intinya di sini adalah tata kelola. Membangun tata kelola yang didasarkan adalah SDM-nya. Kita membangun SDM untuk membangun tata kelola perusahaan yang baik gitu loh. Nah, ada 2 yang ditekankan dalam konsep ini adalah hak pemegang saham dan kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang hak pemegang saham itu sudah pasti menjadi suatu kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan gitu. Nah, yang menjadi poin penting di sini adalah adanya keterbukaan dari perusahaan ke semua pihak. Stakeholder-nya semuanya harus memiliki informasi yang sama, akses informasi yang sama. Gitu. Nah, bagaimana dalam prinsip-prinsip good corporate governance? Nah, secara umum terdapat 5 prinsip. Ada yang namanya prinsip keterbukaan atau transparansi, yaitu tadi semua stakeholder itu memperoleh informasi yang sama, memperoleh akses informasi yang sama. Ada akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur sistem, pertanggungjawaban organ perusahaan. Terus ada pertanggungjawaban atau responsibility, yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat. Nah, selanjutnya ada independently atau kemandirian, perusahaan dikelola secara profesional tanpa bantuan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan. Terakhir, ada fairness atau kesetaraan atau kewajaran. Perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder. Gitu. Nah, selanjutnya,
tahap-tahap dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) ini ada 3 tahap. Saya telah merangkumnya menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap persiapan. Di dalam tahap persiapan ini ada yang namanya awareness building, membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen di dalam suatu perusahaan gitu. Ada juga tahap selanjutnya di dalam tahap persiapan ini ada GCG assessment, mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan. Terus selanjutnya ada GCG manual building, upaya identifikasi prioritas penerapannya dan penyusunan manual atau pedoman implementasi. Nah, selanjutnya di tahap selanjutnya ada tahap implementasi. Ketika tahap persiapan telah selesai, persyaratan telah terpenuhi, maka kita akan masuk pada tahap implementasi. Di dalam tahap implementasi ada 3 langkah. Langkah sosialisasi, kita memperkenalkan seluruh perusahaan, kita memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek terkait dengan implementasi GCG ini. Nah, implementasi sendiri adalah suatu kegiatan dilakukan yang sejalan dengan pedoman gitu. Di dalam hal ini adalah GCG yang menjadi roadmap yang telah disusun. Yang tahap selanjutnya di dalam implementasi adalah internalisasi, yaitu upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG ke dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja. Tahap terakhir itu adalah tahap evaluasi. Ketika dalam suatu penerapan GCG ini telah melalui tahap persiapan, lolos masuk tahap implementasi, adanya suatu evaluasi itu menjadi kunci keberhasilan dari keberlanjutan, menjadi bagian dari yang tak terpisahkan dalam suatu proses penyusunan dari suatu GCG gitu loh. Evaluasi ini tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG yang telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit. Kita mendatangkan tim audit yang tidak dapat dipengaruhi oleh perusahaan. Kita mencari tim independen. Gitu. Nah, di dalam implementasi Good Corporate Governance ini ada di dalam Good Corporate Governance ini diterapkan dalam konteks perusahaan asuransi. Nah, bagaimana implementasinya? Implementasinya di dalam perusahaan asuransi adalah yang pertama kepatuhan terhadap prinsip syariah. Semuanya harus patuh pada prinsip syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI, sesuai dengan peraturan OJK dan regulasi lainnya yang mengatur tentang asuransi syariah seperti itu. Nah, yang kedua adalah peran Dewan Komisaris dan Direksi. Ini menjadi penting karena ini adalah bagian yang tidak terpisahkan. Ini adalah bagian dari kepala bagian yang harus kita kedepankan begitu. Nah, selanjutnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Harus transparan semua keputusan, semua akses informasi kita pukul rata. Kita berikan informasi kepada semua stakeholder-nya. Terus ada manajemen risiko dan kepatuhan. Prinsip syariah harus kita jaga, harus kita pantau untuk manajemen risiko dan kepatuhannya. Telah ada rambu-rambunya. Dari DPS Dewan Pengawas Syariah itu nanti, atau tahap yang lebih tingginya adalah DSN MUI gitu. Nah, selanjutnya adalah penerapan prinsip sharing risk yang digunakan di dalam asuransi syariah adalah sharing risk, bukan transfer risk gitu yang perlu ditekankan. Yang selanjutnya adalah mengungkapkan informasi dan pelaporan. Pelaporan ini sangat penting karena sebagai informasi kepada stakeholder bagaimana kondisi perusahaan, apakah sehat atau tidak, itu sangat penting sekali. Dan yang terakhir adalah etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika ini memiliki hal sepele, tetapi sebenarnya ini adalah menjadi fondasi, menjadi dasar dalam suatu perusahaan, di dalam keberhasilan perusahaan. Nah, implementasi Good Corporate Governance pada asuransi syariah ini sebenarnya sudah diatur, sudah ada regulasi yang mengatur, yaitu di POJK. Peraturan OJK nomor 73 tahun 2016 yang menjadi pedoman utama pelaksanaan GCG di industri asuransi syariah ini. Regulasi ini mengatur tugas tanggung jawab siapa saja, ada direksi, komisaris, DPS, risiko pengendalian internal, dan penerapan manajemen risiko, serta pentingnya keterbukaan informasi keuangan dan non keuangan. Nah, sehingga kesimpulan dari pemaparan kali ini adalah manajemen atau kepemimpinan Islam ini menuntut pemimpin yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW. Sementara itu, Good Corporate Governance merupakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Maka integrasi antara budaya perusahaan yang Islami, manajemen yang beretika, dan penerapan GCG
sangat penting bagi kemajuan dan keberkahan perusahaan asuransi syariah. Asuransi syariah berprinsip pada prinsip syariah yang goals utamanya, yang puncaknya adalah bukan mendapatkan profit yang tinggi, tetapi mendapatkan suatu keberkahan yang diridhoi oleh Allah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.